Saudara-saudariku, mari kita bahas satu pertanyaan yang menarik. Apakah para bapak gereja itu mengajarkan sola scriptura atau sola scriptura itu ajaran bohong-bohongan saja? Ya, apakah itu benar-benar ajaran para patristik atau para heretik? Ya. Nah, kaum Protestan sejak reformasi abad ke-16 mendasarkan seluruh ajaran dan praktik agamanya pada doktrin yang disebut sola scriptura, bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas iman atau apapun penjelasannya. Sola scriptura, mereka itu menolak tradisi suci dan otoritas magisterium atau ajaran gereja sebagai sumber yang setara atau sejajar dengan kitab suci. Lalu dalam semangat kembali ke gereja mula-mula, mereka mengklaim bahwa sola scriptura adalah warisan para rasul dan bapak gereja. Namun sejarah dan tulisan para bapak gereja dengan jelas membantah klaim ini. Doktrin sola scriptura bukanlah ajaran gereja perdana, melainkan invensi yang muncul 1500 tahun kemudian sebagai pembenaran atas perpecahan dari gereja Katolik. Penting dicatat ini. Ya. Kenapa? Ketika mereka mencoba untuk menolak gereja Katolik dan otoritas pengajarnya, mereka mengandalkan slogan kosong sola scriptura. Nah, bapak-bapak gereja ini saksi iman yang hidup, bukan pendukung teks buta. Para bapak gereja seperti Santo Irenaeus, Santo Athanasius, dan Santo Basilius Agung, juga Santo Agustinus, tidak pernah mengajarkan bahwa kitab suci bisa berdiri sendiri tanpa tafsiran gereja dan tradisi. Mereka memahami bahwa Alkitab lahir dari kehidupan gereja, bukan sebaliknya. Jadi ada beberapa bukti konkret. Misalnya, Santo Irenaeus dari Lyon tahun 180 Masehi menulis seperti ini: di mana gereja berada, di sana juga roh Allah, dan di mana roh Allah, di sana gereja dan segala rahmatnya. Ya. Kemudian Irenaeus ini menghadapi kaum gnostik yang juga mengutip kitab suci, namun menafsirkan semaunya. Apa solusinya? Gereja yang apostolik, bukan interpretasi pribadi. Dan itu Luther, Calvin, dan Zwingli. Yang kedua, Santo Basilius Agung, abad keempat. Beberapa ajaran kami berasal dari tulisan, yang lain dari tradisi lisan para rasul. Keduanya sama kuat. Ya, sama kuatnya. Jika Basil hidup hari ini, dia akan disebut idolator tradisi oleh kaum Protestan. Padahal dia adalah tokoh agung gereja perdana. Ya. Yang ketiga, Santo Agustinus. Ini tokoh favoritnya Protestan. Saya tidak akan percaya pada Injil kecuali karena otoritas gereja Katolik. Ya, Santo Agustinus loh, favoritnya terutama kalangan Reform. Agustinus, bapak spiritual gereja, seluruh gereja Latin, mengakui bahwa otoritas gereja mendahului otoritas Alkitab dalam hal iman. Klaim Protestan bahwa iman mereka hanya berdasarkan kitab suci justru dipatahkan oleh para bapak iman mereka sendiri. Ya kan? Jadi masih mau bertahan dan klaim kosong sola scriptura. Sola scriptura ini adalah akar perpecahan dan relativisme. Ya. Sekali lagi, akar perpecahan dan relativisme. Ironisnya, sola scriptura yang diklaim akan memurnikan gereja justru menjadi akar perpecahan tak berujung. Dari situ, dari satu Martin Luther, lahirlah ratusan ribu denominasi yang saling bertentangan, meskipun semuanya mengklaim berpegang pada hanya Alkitab. Pertanyaannya, jika Alkitab adalah satu, mengapa tafsirnya tak pernah satu di antara para penganut sola scriptura? Ya, jawabannya jelas, karena kitab suci tanpa otoritas magisterium dan tradisi adalah buku terbuka bagi kekacauan tafsir. Tanpa suara gereja, Alkitab menjadi semacam cermin subjektif. Setiap orang melihat apa yang mereka inginkan di dalam kitab tersebut. Ya. Jadi saudara, kembalilah ke gereja yang hidup. Kaum Protestan yang dengan semangat mengutip bapak-bapak gereja untuk mendukung sola scriptura harus jujur mengakui bahwa para bapak itu tidak pernah meyakini ajaran seperti itu. Jika mereka sungguh ingin kembali ke gereja perdana, maka mereka harus bersedia menghormati otoritas tradisi apostolik dan gereja Katolik, seperti yang dilakukan oleh para martir dan pujangga iman awal. Gereja Katolik tidak menolak kitab suci. Gereja Katoliklah yang mengkanon kitab suci. Maka jangan pernah memperalat Alkitab
untuk menyerang ibu yang melahirkannya. Ya, jadi Sola Scriptura adalah slogan kosong yang dibuat oleh manusia abad ke-16 karena mau menolak otoritas gereja Katolik dan magisterium gereja Katolik, dan dengan demikian mereka menciptakan tradisi dan magisterium sendiri. Kemudian mati-matian mengatakan hanya Alkitab dari Hong Kong. Ya. Sola Scriptura itu tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah para bapak gereja mengajarkan Sola Scriptura? Jawabannya tidak. Bapak-bapak gereja tidak mengajarkan Sola Scriptura sebagaimana yang dipahami dalam tradisi reformasi Protestan. Sola Scriptura yakni doktrin bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas iman dan praktik Kristen, baru secara formal dirumuskan oleh para reformator seperti Martin Luther pada abad ke-16 sebagai tanggapan terhadap ajaran dan praktik gereja Katolik pada masa itu. Sebaliknya, bapak-bapak gereja menghormati kitab suci sebagai sumber utama wahyu ilahi, tetapi tidak memisahkannya dari tradisi suci dan otoritas gerejawi. Mereka mengutip dan menafsirkan kitab suci secara luas, namun selalu dalam terang apostolik yang hidup, ajaran apostolik yang hidup, yang diteruskan secara lisan dan dalam praktik liturgis, disiplin gereja, serta ajaran para uskup. Dan mereka mengakui peran magisterium, yaitu pengajaran gereja, terutama dalam menetapkan kanon kitab suci dan membimbing umat dalam penafsiran yang benar. Contoh tokoh-tokoh seperti Irenaeus dari Lyon, Athanasius, dan Agustinus sangat menekankan pentingnya tradisi dan gereja dalam menjaga kebenaran iman Kristen. Ya, jadi berhenti, stop tipu-tipu Sola Scriptura.